Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saudaraku, I'm very excited. Saya sangat antusias saudaraku. Hari demi hari, demi hari, demi hari. Gereja kita dibawa untuk melihat betapa dahsyatnya Tuhan kita. Ada yang masih ingat apa saudaraku? The Great Financial Miracles. Mujizat keuangan 2 minggu kemarin kita belajar tentang bagaimana menabur saudaraku. Dan indeed saya harus mengatakan ini kepada saudara. Ada kuasa ketika saudara belajar untuk tangkap rema firman Tuhan. Put it into action. Saya ulang ya saudaraku. Ketika saudara tangkap rema firman Tuhan dan saudara melangkah dengan iman untuk mulai belajar menabur, indeed ada kuasa di dalamnya. Benar-benar saudara di kota Solo itu kalau saudara melihat sekarang, Tuhan itu sudah mengubah dengan begitu dahsyat saudara. Tapi itu tidak seperti itu tadinya. Ada begitu banyak dari jemaat ketika mereka pertama kalinya datang ke gereja kita saudaraku. Kondisi mereka itu benar-benar miskin. Banyak di antara mereka itu yang datang dalam keadaan yang maaf Pak, sangat pas-pasan sekali. Tadi kalau saudara dengar kesaksian dari ibu ini saudaraku. Ibu ini masih sangat muda. Dia seorang dokter. Ketika dia pertama kali datang ke gereja kita saudaraku, tadi dia saksikan untuk beli piring aja saudara. Dia itu sampai nunggu sabunnya habis. Kalau saudara ibu-ibu di sini tahu ya, sabun Daya itu kan kalau kita beli zaman dulu itu kan selalu ada gratisan piringnya. Saya juga sama saudaraku. Saya beli sabunnya hanya gara-gara karena kepengen gratisan piringnya gitu saudaraku. Tampaknya ibu ini juga sama saudaraku. Untuk dia beli piring aja. Begitu dia kondisinya pas-pasan sekali saudaraku. Demi untuk menjaga perekonomiannya saudaraku. Untuk mau kebutuhan beli piring aja dia nunggu deterjen habis. Baru dia bisa dapat piring gratisan dari deterjen saudaraku. Saudara bisa bayangkan. Secara modal saudaraku persaingan di dunia itu Pak Dhani seorang dokter. Dokter kulit juga. Pak Dhani tahu bagaimana persaingan di dunia ini begitu berat saudaraku. Tadi seperti yang disampaikan ibu ini saudaraku, benar-benar dia berkata, dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, dia enggak lebih pintar saudaraku. Tapi tahukah saudara sesuatu yang saya lihat, yang menyentuh hati saya saudaraku. Dan kalau boleh saya mengatakan tulus dari hati saya saudaraku, saya angkat topi dan takjub dengan bagaimana jemaat di dalam keluarga Allah ini, di gereja ini, cinta Tuhannya itu mati-matian buat Tuhan, itu mati-matian. Itu saya secara pribadi saudaraku, saya bangga atas jemaat dan pelayan Tuhan di gereja ini saudaraku. Sama halnya dengan ibu ini tadi saudaraku, sebenarnya tidak banyak yang dia miliki. Satu hal yang dia miliki, dia tadi katakan, aku cinta Tuhan. Itu saja. Setiap aku datang ke gereja, firman Tuhan apapun rema yang dibagikan, aku tidak pikir 2 kali. Aku tangkap remanya. Dan untuk Tuhan, aku tidak pernah pikir 2 kali. Itu yang dia lakukan saudaraku. Jadi beberapa kali saudaraku, pada saat kondisinya yang begitu terjepit saudara. Dia pas-pasan secara manusia saudaraku. Dalam kondisi seperti itu disuruh menabur. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Tapi coba saudara lihat apa yang terjadi dalam kehidupan ibu ini. Yang tadinya untuk membeli piring aja nunggu gratisan saudaraku. Tapi ketika dia belajar menangkap rema firman. Perhatikan baik-baik saudaraku. Satu hal ini jangan saudara lupakan. Kuncinya ada pada tangkap rema firmannya. Tapi ketika saudara sudah dapatkan rema firman itu, jangan tunggu-tunggu, melangkah dengan iman. And indeed saudara, saya harus berkata kepada saudara, ketaatan saudara itu punya kuasa untuk menarik mujizat, power yang dari Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara. Saya tidak dengar tepuk tangan dari tempat ini. Tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi dari tempat ini. Kenapa saudaraku? Sesederhana langit dan bumi boleh lenyap. Tapi firmanku tinggal tetap. Tuhan tidak pernah bisa berdusta terhadap perkataannya. Once he spoke. Sekali dia berbicara.
he has to make sure. Dia harus memastikan it come to pass. Kalau 2 minggu kemarin kita sudah belajar, saudaraku, bagaimana menabur. And yes, it is important. Ada begitu banyak gereja yang mengajarkan tentang bagaimana menabur. Tapi sangat disayangkan, saudaraku. Sama seperti penting untuk kita tahu bagaimana cara menabur dengan benar. Sangat penting juga untuk kita tahu bagaimana kita bisa menuai, saudaraku. Dan hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara satu firman Tuhan yang akan saya beri judul, menuai mujizat, saudara. Bagaimana saudara bisa menuai mujizat, saudara? Karena seringkali kita tidak menyadari, seringkali kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan mendatangkan mujizat itu dalam kehidupan saudara. Dan tanpa kita sadari, we missed it. Kita melewatkannya, saudaraku. Hari ini kita akan belajar. Ada 3 poin yang akan saya bagikan kepada saudara. Bagaimana cara Tuhan mendatangkan tuaian itu dari dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudaraku catat. Yang pertama, Tuhan bisa memberikan tuaian dalam kehidupan saudara melalui orang lain, saudaraku. Kita buka ayatnya di dalam Keluaran, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Keluaran pasalnya yang ketiga ayat yang ke-21, yang sudah ketemu boleh katakan amin yang paling keras. Boleh sama-sama kita baca dengan suara yang keras, saudaraku, 2, 3. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Apa yang terjadi di balik kisah ini, saudaraku? Jadi kisah ini terjadi pada saat bangsa Israel sedang bersiap-siap, saudaraku. Tulah ini sedang digencarkan dan dilancarkan dengan sangat dahsyat, saudaraku, atas bangsa Israel. Dan Musa memberikan satu pernyataan kepada bangsa Israel. Kamu akan keluar dari tanah Mesir tidak dengan tangan hampa. Itu sesuatu yang hampir bisa dikatakan mustahil. Bagaimana bisa? Mereka seorang budak, saudaraku. Mereka ada di Mesir sebagai budak. Yang terbaik, mereka bisa keluar saja, dibebaskan saja, itu sudah sebuah mujizat. Tapi bagaimana mungkin bukan hanya dibebaskan, tetapi Tuhan berjanji tidak keluar dengan tangan kosong, saudaraku. Saya berkali-kali sudah membaca ayat ini, saudara. Ketika saya membaca ayat ini, terus menerus saya tidak ada satu pertanyaan yang mengganjal di dalam benak saya, saudara. Kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Jo. Saya katakan kepada Pak Jo, bagaimana mungkin ya, apakah ini yang disebut anugerah? Karena bangsa Israel ini mereka tidak menabur. Bagaimana mereka bisa pulang dengan berkelimpahan sedemikian rupa, saudara? Itu satu pertanyaan yang bagi saya mengganjal. Karena selama tidak ada benih, saudaraku, Tuhan tidak punya dasar untuk melipat gandakannya, saudaraku. Benih itu dibutuhkan untuk Tuhan mengerjakan mujizatnya, saudara. Jadi saya berpikir bagaimana bisa bangsa Israel keluar dengan berkelimpahan begitu rupa, saudara. It doesn't make sense to me. Sampai kemarin beberapa waktu ini, saudaraku, saya berdiskusi dengan Pak Jo. Dan saya mendapati sesuatu yang menyentak hati saya. It's eye opening untuk saya, saudaraku. Dan ketika saya baca itu, saudaraku, saya menangis dan saya katakan, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kenapa, saudaraku? Karena tahukah saudara, yes, bangsa Israel mereka menabur, saudara. Kalau saudara masih ingat, pada saat mereka hendak keluar, saudaraku, 9 tulah itu sudah dilancarkan. Tapi dengar baik, saudaraku, Firaun masih tetap tidak bergeming dengan 9 tulah itu. Dia tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau melepas bangsa Israel, saudara. Pada saat tulah ke-10, saudara tahu apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Pada saat itu, saudaraku, Musa memerintahkan bangsa Israel untuk mempersembahkan setiap keluarga menyembelih domba, seekor anak domba. Itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Coba saudara bayangkan,
Mereka ini budak loh saudara. Zaman sekarang aja saya tanya saudara kira-kira. Seekor domba, seekor kambing. Katakanlah harganya berapa saudara? Kira-kira berapa? Ada yang tahu nggak ya? 600.000? Nggak dapat, 1 juta lah ya. 2-3 juta Bu. Katakanlah saudara kita ambil tengahnya 2 juta lah. 1 ekor kambing 2 juta. Bagi kita zaman sekarang saja saudaraku. Kira-kira jumlah segitu itu cukup besar enggak saudara? Itu jumlah yang besar. Saudara bayangkan bangsa Israel yang adalah budak diperintahkan Tuhan untuk menabur 1 keluarga, 1 ekor anak domba. Saudara bisa bayangkan, itu satu pengorbanan yang besar. Pastor, bagaimana pastor tahu? Ayatnya ada di mana? Kok 1 keluarga disuruh mengorbankan 1 ekor anak kambing? Coba buka ayatnya sudah, Keluaran 12, ayat 1 sampai 4. Media boleh bantu saya, ayat ini enggak ada di dalam catatan saudaraku, jadi bisa dikeluarkan. Langsung aja ayat yang ketiga. Boleh dikeluarkan ayatnya yang ketiga? Coba saudara lihat, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, ini Musa saudaraku. Pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga, saudara. Saudara bisa bayangin, 1 keluarga sembelih 1 anak domba. And come on, they are slaves. Mereka itu budak, saudaraku. Tapi dengar baik, tahukah saudara apa yang Tuhan kerjakan? Ketika mereka belajar menangkap rema yang diberitakan, mereka taat melangkah, saudaraku. Oh lihat saudara, saya takjub dengan bagaimana cara Tuhan mengerjakannya, saudaraku. Taburan mereka itu bukan hanya mendatangkan kelimpahan atas kehidupan mereka, saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? Literally mereka keluar dari bangsa Mesir itu membawa emas, perak terbaik, saudaraku. Mereka keluar dari Mesir membawa kain-kain dari bahan-bahan terbaik, saudara. How can it be? Tapi bukan hanya itu saja, saudara. Bukan hanya Tuhan membalas taburan mereka itu dengan kelimpahan. Tahukah saudara apa yang Tuhan kerjakan? Taburan itu dipakai Tuhan untuk meluputkan mereka dari maut. Oh yes, saudara. Saya ketika baca ini dan saya baca lagi dan saya baca lagi. I am amazed. Taburan itu dipakai Tuhan. Melewatkan seluruh bangsa Israel, saudaraku. Anak sulung Mesir. Baik itu binatang maupun itu manusia dibantai habis. Tapi tidak ada satupun anak sulung dari bangsa Israel, baikkah itu manusia maupun itu binatang, mereka tetap hidup. Oh yes, saudaraku. Tepuk tangannya jangan separuh-separuh buat Yesus Tuhan gitu. Dan yang membuat saya lebih takjub lagi, saudaraku, 9 tulah. Selama ini saya hanya berpikir, oh oke. Ya tidak heranlah tulah ke-10. Ya mungkin tulah ke-10 itu karena anak-anak sulung mereka dibantai habis sehingga mereka menyerah. Tapi ketika saya melihatnya again and again, saudaraku, saya takjub. Kenapa? Di tulah ke-10 itulah, bukan Tuhan yang bekerja saja. Di tulah ke-10 itulah manusia, sebuah bangsa diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pakai taburan mereka, saudaraku, untuk menghancurkan bangsa Mesir. Sehingga mereka bisa keluar dari perbudakan, dari satu level yang begitu rendah. Diangkat Tuhan masuk pada level yang jauh lebih tinggi. Oh, saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Dengar baik, saudaraku, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Saudara harus mengerti. Lukas 1 ayat 37. For with God nothing is impossible. Ketika saudara belajar untuk menangkap rema, kau melangkah dengan iman. Bagianmu kau kerjakan. Dia Tuhan tidak akan tinggal diam. Bersama dengan dia, Tuhan mengerjakan apa yang mustahil
tadinya bahkan dilakukan oleh 9 tulah. Tuhan strike bangsa Mesir. Sehingga mereka mau tidak mau melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Doa saya dengar baik saudaraku. Apa yang jadi rema? Ketika saudara belajar untuk tangkap rema, melangkah di dalam ketaatan saudaraku. Dia akan angkat engkau dari satu level masuk pada level berikutnya. Dari satu level masuk pada level berikutnya. Dari satu level masuk pada level berikutnya. Apa yang sudah terjadi dan digenapi di kota Solo saudaraku. Di kota Jogja, terjadi di kota Jakarta. Apa yang tadinya saya lihat saudaraku, bukan hanya di kota Solo saudara. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saudara. Mereka tadinya orang-orang yang memang bukan berasal dari orang mampu saudara. Tapi dengar baik, ini yang mereka saksikan. Ketika mereka belajar taat akan firman, mereka melangkah dengan iman. Ada kuasa Tuhan menyertai mereka, membuat apapun yang dikerjakan tangan mereka jadi berhasil. Dan itu yang saya percayakan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, saudara. Cara pertama, Tuhan mendatangkan tuaian dalam kehidupan saudara, dia akan pakai orang lain, saudara. Bisa jadi keluargamu, bisa jadi orang yang ada di sekitarmu. Tapi dengar baik, bisa jadi bahkan orang yang kau tidak pernah kenal sebelumnya. Masih ingat kisah saya beberapa waktu yang lalu, saudaraku? Seorang jemaat kita di kota Jogja. Bagaimana Tuhan memberkati dengan sebuah rumah. Orangnya bahkan tidak pernah ketemu sebelumnya. Hanya papasan, duduk, ngobrol, makan. Di Jalan Malioboro, 2 minggu kemudian sertifikat diberikan, saudara. Bukan hanya sertifikat diberikan, saudara. Bahkan biaya balik nama. Orang yang ngasih justru yang menanggungnya. Semua tidak masuk akal. Bahkan saat ini, saudaraku, kemarin saya mendengar satu cerita juga, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu tepatnya, saudara. Dari salah satu jemaat di kota Jakarta ini, bahkan orangnya ada di sini, saudaraku. Kira-kira tahun-tahun lalu, saudara. Ibu ini datang kepada saya, saudaraku. Dan ibu ini memberikan, dia hanya datang kepada saya dan saya pertama bingung, saudara. Bu, pastor saya minta didoakan. Saya minta didoakan, dia bawa taburan, saudaraku. Sejumlah uang dia bawa, saudaraku. Saya agak kaget juga. Dan ketika itu, saudaraku, ya sudah. Saya berdoa bersama dengan ibu ini, saya berkati taburannya, that's it. As if nothing happened, saudara. Dan setelah itu, saudaraku, saya tidak mendengar kabar dari ibu ini lama. Sudah lama, saudaraku. Baru beberapa, kira-kira ya 2 mingguan yang lalu lah, 2-3 minggu yang lalu, saudaraku, saya ketemu ibu ini lagi. Kita ngobrol, kita bicara. Dan ibu ini ngomong sesuatu kepada saya, pastor. Apa yang disampaikan firman Tuhan itu benar. Saya mengalaminya. Saya kaget, ibu saksikan. Siap, pastor. Saya akan WhatsApp ke pastor apa yang Tuhan kerjakan. Dari terakhir saya minta pastor doakan taburan saya. Ternyata, saudaraku, pada saat setelah itu berdoa, saudaraku, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Singkat cerita, saudaraku, setelah dari dia menabur itu, saudaraku, beberapa waktu kemudian, saudara, ada salah satu teman dari ibu ini yang mengajak dia untuk mission trip ke Bangka. Saudara. Nah, dia tuh berpikir, ya sambil melayani Tuhan, dia itu punya saudara yang ada di Bangka yang sudah lama dia nggak pernah ketemu. Jadi dia pikir ya nggak ada salahnya. Sambil mission trip, dia mau jenguk ketemu sama saudara yang sudah lama nggak pernah dia temui lagi, saudaraku. Dia berangkat ke Bangka, saudaraku. Ketemu dengan saudaranya, hari kedua dia diajak datang ke satu tempat, saudara. Rumah yang begitu luas, saudaraku. 2000 meter luasnya. Ketika dia lihat tempat itu, saudaraku, di dalam hati dia tuh hanya terbersit satu keinginan, saudara. Dia ngomong sama Tuhan, aduh, aku kok suka banget ya rumah ini. Aku kepengen banget. Kok bisa rumah ini jadi punyaku. Itu satu kerinduan biasa yang terbersit di dalam pikirannya dan dia sama sekali tidak pernah memikirkan hal itu bisa terjadi. Saudara. Singkat cerita dia ketemu-ketemu sudah akhirnya dia pulang. Tidak ada yang terjadi apa-apa, saudaraku. Lalu kemudian 10 bulan berlalu, saudara. Setelah 10 bulan berlalu, dia mendapat kabar bahwa ternyata saudaranya yang ada di Bangka ini meninggal, saudara. Dan saudaranya ini menikah dengan orang warga negara asing. Karena mereka warga negara asing, saudaraku,
Mereka bukan WNI. Semua warisan yang diberikan itu hanya diberikan batas waktu 1 tahun. Kalau tidak dibalik nama ke WNI, maka seluruh warisan itu akan disita oleh pemerintah, saudara. Dan kebetulan ibu ini, saudaraku, diminta oleh keluarga besarnya untuk menangani dan membantu, untuk menjualkan aset-aset yang dimiliki oleh keluarganya yang ada di Bangka ini, saudara. Ibu ini berjuang, saudaraku, dia berusaha, saudara. Bahkan sampai di titik batas hampir berakhir, saudaraku. Ada yang sudah mau beli, saudara. Beberapa sudah menawar, tapi lucunya setiap kali sudah hampir deal, saudaraku. Tinggal tanda tangan, pembelinya cancel, saudara. Sampai hampir di batas akhir, saudaraku. Satu ketika anak dari saudaranya ini menelpon dari ibu ini, saudara. Dia telepon, saudaraku, ke ibu ini dan dia berkata, beli aja asetnya. Loh, ibu ini kaget. Loh, maksudnya gimana? Uang segitu saya enggak ada. Ibu ini katakan kepada saudaranya, yang saya punya hanya 600 juta. Posisi ada cash itu hanya 600 juta. Sudah gini aja lah, ibu ini cuma mau bantu saudaranya, saudaraku. Jadi dia ngomong gini aja lah, dengan uang 600 juta ini kamu kasihlah salah satu ruko aja enggak apa-apa. Mana yang kamu kira harganya segitu, kamu kasih. Selebihnya nanti kita jualkan. Tapi tahukah saudara, kemarin ketika saya jumpa ibu ini dan dia saksikan, saudaraku, saya sendiri sampai takjub, saudara. Dengan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang begitu rupa. Tahukah saudara, dengan uang 600 juta itu, saudaraku, dia mendapat 6 buah ruko, saudaraku. Sebidang tanah seluas 370 meter. Bukan hanya itu saja, saudara, yang tidak disangka-sangka. Ternyata tanah 2000 meter rumah itu, saudaraku, itu diberikan kepada ibu ini, saudara. And it happened just like that. Saya ketika dengar cerita itu, saudaraku, saya sampai geleng-geleng kepala. Dengar baik, saudara, di tahun ini yang Tuhan akan kerjakan atas hidupmu, bukan dari orang yang kau sangka-sangka. Bukan dari orang yang kau kira-kira. Dia akan pakai justru orang-orang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk mendatangkan tuaian atas kehidupan saudara. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dengar baik, saudaraku. Manusia hanya salurannya. Jangan pernah lupa itu. Di atas semuanya, He is the source. Tuhan sumbernya. Dia sanggup memakai siapapun, justru ketika saudara berharap penuh kepada Tuhan. Tangannya yang tidak tampak itu akan bergerak dan memastikan segala sesuatunya untuk terjadi dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, tidak pernah saudara bayangkan, itu yang dia kerjakan di dalam kehidupan saudara. Karena bagaimana mungkin, saudaraku, selama kita masih bergantung pada manusia, jangan pernah katakan kepada saya, kita bergantung kepada Tuhan. Nonsen. Pak, saya ingin tanya, Pak. Saudara semua di sini, kira-kira bisa enggak ya? Satu mata dengan satu mata saudara lihat atas, dengan satu mata yang lain lihat ke bawah, saudara. Coba, saudara. Bisa enggak, saudara? Nonsen. Saudara tidak bisa berkata, aku bergantung kepada Tuhan selama kau masih mengharapkan manusia. Jangan pernah mengharapkan manusia, karena manusia terbatas dan manusia mengecewakan. Tapi dengar baik, ketika kau pegang erat-erat Tuhanmu, Dia tidak pernah mengecewakan, Dia tidak pernah berbohong. Dia akan pastikan apa yang jadi janjinya, jadi atas kehidupan saudara. Yang pertama, saudara, tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, saudaraku, yang pertama tadi kita sudah belajar, cara Tuhan mendatangkan tuaian dalam kehidupan saudara bisa melalui orang lain. Baik itu melalui orang yang saudara kenal, orang dekat saudara, atau orang yang sama sekali saudara nggak pernah kenal. Bahkan dalam kasus bangsa Israel, saudaraku, itu dahsyat sekali. Justru yang dipakai Tuhan mendatangkan tuaian dalam kehidupan bangsa Israel itu musuhnya, saudaraku.
Dahsyat Tuhan kita itu kalau dia sudah mau bekerja, saudara. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan mendatangkan tuaian dalam kehidupan saudara? Yang kedua, dengar baik saudaraku. Tuhan sanggup mendatangkan tuaian bahkan tanpa turut campur tangan manusia, saudara. Tuhan sanggup mendatangkan tuaian tanpa turut campur tangan manusia. Masih ingat kisah dari janda Sarfat, saudara? Halo? Adakah di antara tetangga-tetangganya yang bawa minyak 1 galon dikasih, saudara? Ada. Adakah di antara tetangga-tetangganya yang bawa tepung, saudaraku? Segede-gede ini, saudaraku, kasih ke dia? Ada. It happened just like that. Hanya ketika janda Sarfat ini belajar untuk menangkap rema yang daripada Tuhan, saudaraku. Dia belajar taat. It happened just like that. Kemarin, saudaraku. Bukan kemarin, hari Jumat, saudara. Hari Jumat saya dengan Pak Jo kami pergi berdua, saudaraku. Ada satu kebutuhan yang harus saya beli. Kami pergi ke sebuah mall, saudara. Tengah kami jalan-jalan, saudaraku. Seperti biasa, ibu-ibu di sini bagian yang suka shopping itu kan yang ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya tuh biasanya, saudaraku, suami saya Pak Jo itu gak suka shopping, saudara. Dia suka nemenin saya shopping. Tapi kalau nemenin saya shopping, dia cuma duduk, saudara. Jadi dia gak ngerjakan apa-apa, dia gak suka shopping orangnya, saudaraku. Sambil dia nunggu saya, dia duduk, saudaraku, dia baca Alkitab, saudara. Dia buka handphonenya, dia baca Alkitab. Tiba-tiba dari belakang, saudaraku, bahunya tuh ditepuk salah satu jemaat. Pak, shalom Pak Jo. Oh, kaget juga, saudaraku. Karena ini adalah salah satu pelayan Tuhan kita dari Jogja. Ketemu di Jakarta, kita cukup surprise juga. Nah, setelah itu Pak Jo samperin saya, ini dari Jogja, karena saya belum kenal sebelumnya, saudaraku. Ini dari Jogja. Kami jabatan tangan, kami ngobrol sebentar, saudaraku. Tapi yang saya lihat, saudaraku, yang cukup mengganggu saya, kedua jemaat kita ini bawa satu anak, saudaraku. Anaknya itu bagian dari kulit di sekitar mulutnya ini, saudaraku. Itu ada semacam kayak merah-merah gitu, saudara. Itu di sekeliling bibirnya, saudara. Dan karena saya juga banyak melayani di Kids Impact, saya concern, saudara. Saya langsung tanya, Pak, kenapa? Anaknya kenapa? Saya tanya ke anaknya, are you okay? Is it painful? Saya tanya. Dan ternyata kedua orang tuanya menjelaskan, apa sih Pak, eksema ya, Pak Dani mungkin lebih tahu ya. Jadi anak ini entah gimana, saudaraku, di tes alergi itu tidak ada satupun tanda-tanda adanya alergi tertentu. Tetapi entah bagaimana itu keluar eksema, saudaraku. Di waktu-waktu sebelumnya, dia itu sudah pernah mengalami yang cukup parah, saudara. Dibawa ke salah satu dokter di luar negeri. Karena dokter di Indonesia nggak bisa sampai menyelesaikan masalah itu, saudaraku. Dibawa ke salah satu dokter di luar negeri, dia itu sudah cocok dengan salah satu resep krimnya, saudara. Nih, saudara lihat ya di atas itu kalau di foto nggak terlalu jelas, saudaraku. Itu kemarin waktu saya ketemu, saudara, itu aduh merah sekali sampai sekeliling atas bibir, saudara. Nah, dia itu sudah berpikir sudah aman karena dari dokter itu dikasih krim ini. Sejak ada pakai krim itu, saudaraku, setiap kali muncul udah beres. Dia rasa sudah oke, dikasih krim itu selesai. Nah, lucunya sejak dari akhir tahun 2018 itu keluar lagi di seluruh tubuhnya. Di lipatan-lipatan badannya, saudaraku, Pak Dani saya rasa lebih tahu ya, itu di bagian, maaf saudaraku, pantatnya, di bagian selakangan, itu keluar semuanya, saudaraku. Dan tadinya kedua orang tuanya jemaat kita ini berpikir, gampang, sudah ada salep sakti, dia pikir. Dia oleskan salepnya, dia berpikir nanti juga pasti sembuh karena yang sebelum-sebelumnya sudah berhasil cocok dengan salep ini, saudara. Tapi sejak dari akhir 2018, saudaraku, ditunggu-tunggu sampai waktu sudah berjalan hampir bulan Februari ini mungkin lebih dari 3 bulan, saudaraku, tapi enggak sembuh-sembuh. Terakhir mereka bercerita bahkan bukan hanya di bagian tubuh, keluarnya di muka. Waktu ketemu dengan saya ini, saudaraku, anak ini itu mengeluh kesakitan karena kulitnya itu sudah dalam kondisi kering, Pak Dani, itu sampai keluar darahnya lecet. Itu sudah kayak mengeras, saya nggak terlalu ngerti itu maksudnya bagaimana, tapi intinya itu perih sekali, saudaraku. Jadi pada saat dia bercerita seperti itu, saudaraku,
Pak Jo tanpa diminta, kita juga tidak berpikir panjang saudara, Pak Jo tanpa diminta, dia tumpangkan tangan ke atas anak ini. Namanya di mall tuh kan kita nggak bisa tuh saudaraku, doa diunyeng-unyeng gitu kan nggak bisa saudara. Ya di mall ya kita ketemu aja ya doa sederhana aja kan. Pak Jo tumpang tangan atas anak ini, Pak Jo cuman katakan, in the name of Jesus, you are healed. Dalam nama Yesus kamu sembuh. Papa mamanya ketika dengar Pak Jo doakan itu sempat kaget juga, tapi langsung aminkan saudara. Nah setelah itu we go separate way gitu. Kami sudah pisah saudaraku, saya ada urusan saya, dia juga mau makan. Nah yang kami tidak tahu ceritanya saudaraku, ternyata pada saat dia pergi makan itu, selesai mereka makan, mereka kaget. Karena tiba-tiba yang merahnya itu tadinya sangat parah saudara, itu mereda. Ketika mereka lihat itu saudaraku, mereka tangkap itu sebagai tanda Tuhan akan mengerjakan mujizatnya. Tapi belum berhenti sampai di situ saudaraku. Pulang ke hotel, karena mereka kan hanya nginep semalam, besoknya udah pulang saudara. Pulang ke hotel, mereka itu bercerita di kesaksiannya. Mereka kaget, bukan hanya merahnya mereda saudaraku. Malam itu tiba-tiba kulitnya itu mulai mengelupas sendiri saudara. Dari yang tadinya sudah merah seperti itu, satu-satu tiba-tiba bisa mengelupas saudaraku. Kedua orang tuanya tidak memberikan obat, hanya memberikan semacam salep untuk meredakan moisturizer lah saudara. Jadi enggak terlalu kering. Selesai itu saudaraku, malam mereka berdoa tidur. Saya kaget, paginya kira-kira jam-jam 11, saya terima WhatsApp saudara. Si papa dari anak ini menyatakan kepada saya di WhatsApp-nya, Pastor, kali ini giliran saya yang menerima mujizat. Tahukah saudara, dokter yang dia cocok ini ada di luar negeri dan untuk ke sana biayanya cukup besar saudara. Mereka itu bercerita, mereka sudah mulai nabung karena mereka sudah mulai concern dengan kondisi anaknya. Mereka sudah mulai nabung dan siap-siap kalau memang sampai tidak terjadi kesembuhan, mereka harus bawa anak ini untuk pergi lagi ke dokter yang kemarin cocok ketika mereka berobat, saudaraku. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Padahal mereka mengatakan ini mereka sedang butuh-butuhnya untuk menabung, saudaraku. Tapi ketika itu, saudaraku, paginya mereka katakan, saudara bisa lihat, di pagi harinya merahnya itu sama sekali sudah hilang, saudaraku. Kulitnya yang tadi berdarah kasar lecet, itu sudah kembali jadi halus. Terjadi begitu saja. Pada saat saya mendengar kesaksian itu saya kaget saudara. Karena mereka katakan, Pastor, saya bukan hanya menerima satu mujizat. Loh maksudnya gimana Pak? Saya terima double mujizat. Kenapa? Satu mujizat adalah anak saya sembuh. Mujizat kedua, saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membawa anak saya berobat ke luar negeri. Justru malah Tuhan memberikan itu sebagai benih profetik untuk saya bisa menabur. Oh saya kaget saudara. Cara kedua Tuhan mendatangkan tuaian dalam hidupmu saudaraku. It can happen just like that, bahkan tanpa campur tangan manusia. Pak Jo bisa mendoakan, tapi Pak Jo tidak bisa menyembuhkan. Pak Jo bukan penyembuh, kita hanya punya satu-satunya penyembuh di atas segala dokter. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga saudaraku, yang ketiga ini yang sebenarnya paling banyak terjadi. Itu sebabnya kenapa kami mengajarkan hal ini saudaraku. Karena ada begitu banyak orang tidak mengerti bahwa ada cara ketiga Tuhan mendatangkan tuaian saudaraku. Justru paling banyak terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Cara ketiga ini adalah dengan Tuhan memberkati, mendatangkan taburan melalui tangan kita yang bekerja. Oh indeed saudara. Dengar baik saudara, jangan lewatkan yang satu ini. Dari banyak cara yang saya lihat Tuhan kerjakan, dia pakai cara ini bahkan terhadap bangsa Israel. Dia berkati tangan mereka sehingga apapun yang dikerjakan berhasil. Jangan lupakan yang satu ini saudaraku. Itu sebabnya, dengar baik. Berapa banyak dari saudara saya ingin tanya saudaraku. Yang saudara rindu di tahun
mujizat besar ini. Kau terima mujizat yang besar yang dari Tuhan. Boleh saya lihat tangan terangkat. Jangan turunkan tanganmu, jangan turun tangan. Dengar baik saudaraku. Siap kerja besar. Oh aminnya boleh paling dahsyat. Siap kerja besar. Karena cara yang ketiga Tuhan mendatangkan tuaian dalam hidupmu. Adalah dia pakai tanganmu. Dia berkati tanganmu. Kita baca satu ayatnya saudaraku. Ulangan pasalnya yang kedua. Ulangan pasalnya yang kedua. Kita lihat ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Saya baca ayat 4, bantu saya baca ayat 5, kita bergantian ya saudaraku. Ayat 7 kita baca bersama-sama 2-3. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Ayat yang kelima. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Dengar baik saudaraku, masing-masing dari saudara, Tuhan punya bagian dalam hidup saudara. Dan bagian yang sudah dia berikan, orang lain mau ambil pun tidak akan pernah bisa. Apa yang sudah jadi warisan atas hidup saudara, dia berikan hanya untuk saudara. Kita lanjutkan saudaraku, ayat yang ke-7 yang luar biasanya. Ayat yang ke-6. 2-3 dengan saya bacakan. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air, apa saudaraku? Haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Ayat 7 bersama. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun terjadi. Angkat tanganmu seperti ini saudaraku, dengar baik. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dalam setiap yang dikerjakan oleh tangan saudara. Terima di dalam nama Yesus. Jadi saudaraku, Tuhan itu caranya kalau sudah mau mendatangkan tuaian saudara, jangan batasi. Ada kalanya dia pakai manusia, ada kalanya dia pakai orang lain. Tapi ada kalanya, bahkan pada bangsa Israel saudaraku, Tuhan tuh turunkan mana dari langit. Just like that. Ada kalanya dia kirimkan rombongan burung puyuh saudara. Itu? Tapi dengar baik, di kasus yang kita baca ini, Tuhan mau bangsa Israel kerja. Yang mengerti katakan amin. Tapi dengar baik, mereka harus beli makanan mereka dengan apa saudaraku? Coba senggol kiri kanan, gak bisa dengan daun Pak. Mereka harus beli minuman mereka dengan apa? Uang. Dengan kata lain, they have to work. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Mujizat bukan milik orang yang malas. Maafkan saya ya saudaraku. Mujizat milik orang yang rajin. Oh yes. Masalah dari banyak anak Tuhan saudaraku. Pada saat mereka belum menerima Yesus, mereka kerja mati-matian keras begitu luar biasa. Setelah terima Yesus, mereka masuk ke gereja. Ditanya, kok sekarang gak kerja keras? Ya, kan kita harus berserah sama Tuhan. Orang Kristen tuh saya pikir-pikir jawabannya rohani sekali saudaraku. Tapi dengar baik, maafkan saya. Mujizat bukan milik orang yang malas. Dalam kisah-kisah yang saudara baca di sepanjang Alkitab, Tuhan mengerjakan mujizatnya pada orang-orang yang rajin. Pastor, contohnya apa? Sederhana saudaraku. Masih ingat kisah Petrus? Pada saat Yesus masuk ke perahunya, apa yang dilakukan Petrus saudaraku?
Semalam-malaman Petrus menebarkan jala. Petrus enggak malas. Petrus enggak ongkang-ongkang kaki. Petrus enggak tidur-tiduran. Semalam-malaman dia menebarkan jala. Semalam-malaman dia bekerja keras. Sudah enggak dapat apa-apa, dia pulang basuh jala, saudara. Tanpa mendapatkan apa-apa. Saya bisa membayangkan pagi itu, pasti begitu lelah Petrus. Sudah kondisi yang semalam-malaman gak dapat apa-apa, dia nebar jala, saudaraku, dia sudah basuh jalannya, sudah kelar, sudah hampir selesai. Yesus datang, Petrus, yuk jalan lagi. Itu kalau enggak orang rajin, marah loh saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Itu mangkal loh saudara kalau orang Jawa bilang. Udah semalam-malaman kerja enggak dapat apa-apa. Ini jala sudah bersih saudaraku. Yesus dengan santainya. Loh Yesus tuh kalau cari waktu tuh paling tepat loh saudara. Yesus tuh enggak tunggu yang lain. Dia dilihati sama Tuhan aja. Selesai bersih. Tuhan datang. Yuk Petrus jalan lagi yuk. Itu kalau Petrus bukan orang rajin. Dia marah saudara. Tapi coba saudara perhatikan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, Petrus ayo kita pergi ke dalam. Apa jawaban Petrus? Siap. Petrus bawa kembali jaringnya saudaraku. Dia sekali lagi mendayung perahunya sampai ke dalam. Masih ingat kisah Yusuf? Kenapa Tuhan berkati Yusuf begitu rupa? Kenapa Tuhan pakai Yusuf begitu rupa? Berapa banyak di sini saudaraku adalah bisnismen? Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Oke. Bu Riz, kira-kira loh Bu, kalau mengangkat orang Bu, kira-kira loh, diangkat yang malas apa yang rajin? Yang tidur-tiduran terus jadiin bos apa enggak Bu? Enggak bisa. Yusuf diangkat Potifar menjadi orang nomor 2, kepercayaannya. Pada saat dia di penjara, dia diangkat oleh kepala penjara menjadi orang kepercayaan. Kenapa saudaraku? Karena Yusuf dinilai orang yang rajin. Orang yang tidak rajin tidak akan diangkat Bu. Betul? Yusuf orang yang rajin, dia diangkat. Masih ingat kisah Rut saudara? Masih ingat? Rut itu orang asing di bangsa Israel, mereka punya hukum. Untuk orang asing dan janda, orang yang tidak mampu, mereka itu harus menyisihkan uang untuk memberkati orang-orang yang tidak mampu, saudaraku. Itu ada hukumnya. Mereka harus menyisihkan, saya pernah bagikan itu, 1/10. Itu diberikan kepada janda dan orang-orang miskin. Saudara. Orang-orang asing. Itu ada bagian dari mereka. Tapi saya tanya saudara, Rut santai-santai dapat jatah, apa Rut kerja? Oh kerja. Dia tidak mau hanya terima uang begitu saja saudaraku. Saudara tahu apa yang Rut lakukan? Satu-satu dia pungut jelai-jelai yang jatuh. Saudara. Orang yang rajin dengar baik 2019 ini siap. Karena Tuhan akan pakai tanganmu untuk mendatangkan berkat atas kehidupan saudara. Mujizat bukan milik orang yang malas. Salah satu jemaat kita di kota Solo, saudaraku. Saya takjub mendengar kesaksiannya sekali lagi, saudara. 2012. Ibu ini, saudaraku, merintis usahanya di kota Solo. Dia berjualan sembako, saudara. Dia bercerita, dari awalnya dia hanya bisa berjualan beberapa kilo, saudara. Paling-paling dia hanya bisa bawa 5 kilo gandum, saudaraku. 5 kilo apa, itu jumlah yang sangat sedikit sekali, saudaraku. Bahkan dia bercerita, pada saat itu 2 tahun, saudara, dia kerja pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Tapi bukannya berhasil, saudaraku. Selama 2 tahun dia bekerja, hutangnya menumpuk, saudara. Dia bekerja dari hari Senin sampai hari Senin, gak ada waktu libur, saudara. Tapi hutangnya begitu banyak. Sampai begitu rupa dia sudah hampir menyerah, saudara. Dia katakan pada suaminya, Pak udahlah, aku yang jaga toko, kamu juga harus kerja. Karena kita tidak bisa hidup dari usaha ini. Sampai satu ketika, saudaraku, mamahnya, mertua, saudara. Jadi mamah dari suaminya datang sama ibu ini dan berkata, kamu harus ke gereja keluarga Allah. Oh dia kaget. Ibu ini katakan, Bu tapi hari Minggu aku juga buka. Ambil waktu 2 jam
hari Minggu datang ke gereja keluarga Allah. Tadinya dia tidak mengerti, saudaraku. Dia hanya datang begitu saja, tapi lucunya setiap dia datang ke gereja, dia itu nangis bombay, saudaraku. Setiap duduk, dengar pujian penyembahan, air mata ini gak bisa diperintah untuk berhenti, saudaraku. Dari semua lubang yang ada di muka, ngalir air, saudara. Dia tuh sampai bingung, aku kenapa? Setiap dia datang ke gereja, saudaraku, dia selalu menangis. Dia tanya sama ibu mertuanya, Bu, aku mau ke gereja, tapi kenapa ya setiap aku datang kok nangis terus? Tapi justru dia berkata, sejak dari itu, saudaraku, dia seperti ada rasa ketagihan, saudara. Kalau enggak datang ke gereja, rasanya ada yang kurang, saudara. Dari situlah dia mulai bertumbuh, saudaraku. Dari situ dia terus setiap hari Minggu. Sekarang sudah enggak lagi disuruh oleh mertuanya. Setiap hari Minggu tanpa disuruh, berdua dengan suaminya, mereka datang ke gereja. Pas bertepatan setelah itu, saudaraku, gereja kita ada KKR 10 hari. Setiap hari tanpa absen. Ibu ini bersama dengan suaminya datang, saudara. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Maju ke depan, didoakan Pak Obaja, jatuh blak, saudaraku. Besoknya datang lagi, didoakan, jatuh lagi. Besoknya didoakan lagi, jatuh lagi. Tiap hari nggak ada hari tanpa jatuh, saudaraku. Tapi dia berkata sejak dari hari itu, api di dalam dirinya itu menyala, saudara. Entah bagaimana, dia bisa merasakan setiap hari dia bekerja yang tadinya kerja pagi siang sore, badan itu capek. Yang tadinya kerja pagi siang sore, rasanya itu hati itu berbeban berat. Belum ditambah dengan hutang yang masih belum terselesaikan, saudara. Dia berkata, sejak dia datang ke gereja keluarga Allah, ini yang dia katakan. Dengar baik, saudaraku. Tuhan tidak hanya mau saudara kerja keras karena kerja keras gak cukup. Dia mau saudara kerja dengan sukacita. Yang mengerti katakan amin. Karena orang yang bekerja dengan sukacita, mau sekeras apapun tidak berasa waktu berlalu. Orang yang kerja keras, yang ada badannya capek, yang ada semangatnya kendor, yang ada rasanya berbeban berat. Tapi dia berkata, sejak aku jumpa Yesus, setiap kerja kok sukacita yang ada. Sejak dari situ dia belajar, saudaraku, dia melangkah dalam ketaatan. Dia belajar dari yang kecil, saudara. Dia memberikan persepuluhan. Dia bercerita, saudaraku, mungkin kondisi mereka itu kepepetnya minta ampun, saudaraku. Sampai satu ketika, saudara, di waktu di mana dia harus memberikan persepuluhan, dia nggak punya uangnya, saudara. Dia nawar Tuhan, Tuhan, ini uang mau dipakai dulu Tuhan. Harus dipakai untuk, apa sih kalau orang Jawa bilang kulaan, apa sih kulaan, saudaraku? Belanja. Dipakai untuk harus beli barang. Nggak ada uang kalau diberi persepuluhan uangnya. Saudara tahu apa yang terjadi, saudaraku? Ketika dia terlambat, hanya 1 minggu saja, Tuhan itu setiap orang itu beda-beda cara mendidiknya, saudara. Tapi kalau saudara berjalan bersama Tuhan, dia punya 1001 cara untuk mendidik saudara, untuk belajar di dalam ketaatan. Seminggu dia terlambat, saudaraku, dia pakai uangnya untuk dagang, saudara. Dia pakai uang persepuluhan, dia ambil, nggak diberikan, tapi dipakai untuk kulaan, saudaraku. Dia, apa yang terjadi, saudara? Di minggu itu, langganan-langganan besarnya, entah bagaimana, semua meninggalkan dia, saudaraku. Dari situ dia datang sama Tuhan, Tuhan ampun kapok Tuhan katanya, saudaraku. Ini kesaksiannya, saya sampai baca tuh ketawa loh, Tuhan itu lucu ya, cara mendidik tiap orang beda-beda gitu, saudara. Sejak dari hari itu dia komit dengan suaminya, Tuhan nomor 1. Dia katakan bahkan kalau sampai toh kita pinjam uang dulu dari mamahnya, saudara. Karena mamahnya sangat support sekali. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi, saudara? Di setiap dia memberikan persepuluhan, dia bercerita. Sampai dengan kesaksian ini diceritakan oleh dia berkata, tidak pernah satu kali pun dia harus meminjam uang mamahnya untuk memberikan persepuluhan. Entah bagaimana, setiap kali dia mau memberikan persepuluhan, uangnya tersedia, saudara. Dari situ dia belajar, saudara. Dia belajar dari hal kecil, saudaraku. Sampai satu ketika gereja kita sama seperti saat ini, mengumumkan, ayo janji iman. Ibu ini belajar, dia cerita hanya dari uang kecil cuma berapa ratus ribu, dia belajar janji iman, saudaraku. Tapi tahukah saudara, dari satu janji iman,
Tuhan berkati ibu ini dengan sebuah kios. Saudara. Tidak lagi nyewa, tidak lagi pinjem, diberkati dengan sebuah kios. Bukan hanya itu saja saudaraku, hutangnya yang tadinya dia utang 4 kartu kredit sudah, dilunaskan begitu saja. Tuhan berkati bukan dengan uang turun dari surga saudaraku. Halo, dalam kasus ibu ini, dia memberkati tangannya. Yang tadinya 2 tahun kerja pagi, banting tulang pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Bukannya plus, surplus, bahkan minus. Saudaraku. Tapi ketika dia belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan Allah semesta alam. Dia belajar taat, dia berkati tangannya. Saudaraku. Bukan hanya itu lagi. Tahun berikutnya lagi gereja kita diumumkan ada janji iman. Kali ini saudaraku, kalau saudara masih ingat. Beberapa tahun yang lalu gereja kita di Jogja mengalami kebakaran. Masih ingat ya saudara? Pak Obaja waktu itu di kota Solo mendorong juga, ayo kita berempati dengan saudara-saudara yang ada di kota Jogja, kita tabur. Kita menabur untuk mereka. Nah pada saat diumumkan seperti itu saudaraku, suaminya itu seperti mendengar suara dari Tuhan, kosongkan dompetmu. Maksudnya gimana? Kok disuruh ngosongkan dompetnya? Tabur untuk Jogja. Kebetulan kok ya hari itu dompetnya bawa uang banyak saudaraku. Entah gimana hari itu, mereka itu baru aja dapat bayar-bayaran. Dimasukkan dompet. Tuhan bicara, kosongkan dompetmu. Si bapak ini ngomong sama istrinya, Mah, lah Tuhan suruh kosongkan dompet. Lah kamu bawa berapa? Ini mah, lah kok banyak katanya. Tapi hari itu saudaraku, mereka taat. Mereka taat. Ini Tuhan itu caranya tiap orang beda-beda. Mereka taat saudaraku. Di tahun itu diberi gudang saudara. Itu cara Tuhan, saya itu kalau jujur saudaraku. Saya itu kalau baca kesaksian demi kesaksian seperti ini ya saudara. Ini yang cerita bukan saya saudara. Ini orangnya sendiri yang WhatsApp dikirimkan ke kesaksian gereja. Tahun berikutnya lagi disuruh nabur lagi saudaraku. Dia taat lagi, dia nabur. Tahukah saudara apa yang terjadi? Di tahun yang sama, dia ditawarin oleh salah satu orang, sebuah ruko saudaraku. Untuk dia bisa berjualan karena di daerah tempat dia berjualan itu sembako saudaraku, itu jalannya akan dilebarkan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku kepingin dapat tempat yang paling depan sehingga tempatnya strategis. Lucunya saudaraku di tahun itu ketika dia menabur ditawarin tempat yang paling strategis. Tapi dia ngomong sama yang punya, Pak, Bu, kami enggak punya uangnya. Sudah tahu apa yang terjadi? Si ibu ini sudah dia katakan, enggak apa-apa, pakai dulu saja. Nanti kalau kamu sudah ada uangnya, kamu boleh bayar. Kuncinya dikasih saudaraku, tempatnya dibukakan, dia sudah langsung boleh pindah, padahal belum bayar sepeser pun uang saudaraku. Tapi tahukah saudara apa yang Tuhan kerjakan? Ketika mereka pindah ke sana, ini yang dia tulis dalam kesaksiannya, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dalam tahun itu juga dibayar lunas. Dan dengar baik saudaraku, semuanya itu bukan uang turun dari langit. Halo? Tuhan pakai tanganmu, dia berkati tanganmu. Apa yang tadinya kau kerjakan, entah bagaimana selalu gagal. 2019 ini apapun yang dikerjakan tanganmu, dibuatnya berhasil. Oh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus. Kita baca ayatnya saudaraku, kita baca ayatnya. Yosua pasalnya yang ke-18. Maaf saudara, sebelum itu saudara, saya tertarik dengan ayat ini. Amsal 10, Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 12:24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dari tengah-tengah gereja keluarga Allah yang saya lihat adalah jemaat-jemaat yang rajin. Yang saya lihat adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Yang saya lihat adalah orang-orang yang bukan hanya bekerja keras, tetapi bekerja dengan sukacita. Kenapa saudara? Dalam sukacita ada passion mengalir. Ketika passion mengalir saudaraku, satu demi satu ide Tuhan bukakan. Kreativitas mulai Tuhan bukakan. Apa yang tadinya
tidak bisa dibuat jadi bisa. Yang tadinya pintu tertutup, Tuhan bukakan pintunya. Kita lanjutkan saudaraku, kita lanjutkan. Oh ini semakin menarik saudaraku. Saya lewatkan saja ya saudaraku. Yang Yosua tadi kita langsung lanjut Amsal pasal 18. Kita lihat ayatnya yang ke-9. Boleh kita baca dengan suara keras bersama-sama, 2, 3. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari... Wow. Tahukah saudara, sesungguhnya kemalasan itu merusak benihmu. Saudara tidak pernah bisa menggantikan bekerja dengan menabur. Saya ulang ya saudaraku. Jangan pernah berpikir saudara sudah menabur, that's it. No. Saudara tidak pernah bisa menggantikan bekerja dengan menabur. Bekerja tetap harus bekerja saudaraku. Kalau bangsa Israel tidak bekerja, mereka tidak akan bisa mengambil alih tanah Kanaan. Yes, they have to fight. Itu sebabnya 2019 ini di dalam nama Yesus, kemalasan disingkirkan dari keluarga Allah. Setiap roh kemalasan dihancurkan di dalam nama Yesus. Digantikan dengan kerajinan, digantikan dengan ketekunan, digantikan dengan keuletan. Kita lanjutkan saudaraku. Kita lanjutkan. Bagian yang terakhir kita lihat saudara. Lebih dari semuanya itu, rahasia melipat gandakan tuaian mujizat. Bekerjalah dengan hikmat Allah. Kita buka ayatnya Amsal 19 ayat yang kedua. Para pemain musik boleh maju ke depan. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bukan saja kau akan terima tuaian, tapi tuaian berkali-kali lipat ganda. Tapi untuk itu bisa terjadi dalam hidupmu, saudara dengar baik. Minta hikmat yang dari Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ketika saudara bekerja, kira-kira menurut saudara, sama-sama orang kerja 8 jam, sama kerja 4 jam. Mana yang lebih berhasil, saudara? Sama-sama orang kerja 8 jam dan 4 jam. Mana yang menurut saudara akan lebih berhasil? Yang mana? Tergantung. Orang bisa kerja 4 jam. Tapi kalau dengan hikmat, 4 jamnya bisa mengalahkan yang 8 jam. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya tambahkan saudaraku. Sama-sama 4 jam dengan hikmat mengalahkan yang 8 jam. Kalau yang 4 jam dengan hikmat tadi menambahkan kerjanya menjadi 8 jam. Halo, Tuhan akan tambahkan jauh lebih. Bekerja dengan keras, dengan sukacita. Tapi bekerjalah, minta hikmat yang dari Tuhan. Karena satu hikmat saudaraku, itu benar-benar bisa jadi game changer begitu saja. Ketika Tuhan berikan hikmat dalam kehidupan saudara. Ayat ini mengatakan dengan begitu jelas saudaraku. Kita buka ayatnya. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Kita baca bergantian ya saudaraku, ini ayat terakhir. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. 14 dengan suara keras. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. 15. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16 dengan suara keras. Umur panjang di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. 18 bersama 23. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan.